Kenapa ya Komdis itu selalu gercep banget kalau masalah denda-dendaan sama Persib Bandung? Padahal ada juga tim lain yang bisa dibilang hampir sama melakukan kesalahan, tapi jarang didenda. Atau kalau didenda pun nominalnya dikit, nggak sebesar Persib. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh salam dunia, saya selalu berpendapat dan saya konsisten untuk mengatakan dengan statement saya yang selalu saya katakan di beberapa pembahasan tentang supporter, yaitu untuk membuat sebuah tim yang bagus, yang modern dan berprestasi itu salah satu indikatornya adalah supporter yang baik. Mau klub ke, mau timnas Indonesia ke, intinya sebuah tim agar bisa menjadi hebat itu salah satunya adalah supporternya yang baik juga, yang berprestasi juga, yang memiliki akal sehat juga. Memang untuk membuat sebuah tim itu banyak juga indikator lain, seperti manajemennya yang bagus, pengelolaannya, keuangannya yang bagus juga, pelatihnya yang hebat-hebat juga, bagaimana juga pemain-pemain yang hebat yang bermain di atas lapangan, memiliki skuad kedalaman yang bagus, disiplin, dan juga harmonis gitu kan, kekeluargaannya besar, memang banyak. Tetapi salah satunya adalah supporter. Saya udah pernah banyak bahas ini tentang saat Marcelino Ferdinand dihujat habis-habisan. Bagi saya, sebenarnya kadang-kadang kita nggak sadar yang membuat tim kita tidak berprestasi, yang membuat tim kita jelek itu kadang-kadang adalah hasil dari supporternya sendiri, perilaku supporternya sendiri. Kita ngecaci maki misalkan para pemainnya, bukan kritik ya, kalau kritik sama hujatan itu beda. Kita ngecaci maki, kita habis-habisan ngehujat gitu kan. Selain membuat para pemain secara psikologis terganggu, yang pada akhirnya performa di atas lapangan terganggu, kita juga akan mendapatkan pandangan yang buruk dari supporter lain. Kalau sekarang dari klub lah anggap. Pasti saya yakin beberapa supporter mungkin yang bukan pendukung Persib Bandung akhirnya memandang kok Persib para supporternya seperti ini ya. Kok kayak kampungan ya, pasti seperti itu. Itu juga akan menjadi jelek di mata supporter lain terhadap supporter Persib Bandung. Dan saya tidak akan mau masuk ke, tapi kan bang, supporter lain juga ada yang lebih kampungan, yang lebih apa gitu kan. Saya nggak mau masuk ke situ. Kita fokus aja bagaimana membenahi rumah kita sendiri, yaitu supporter Persib Bandung. Nah, saya juga nggak mau masuk soal bagaimana Komdis yang seolah-olah selalu gercep buat ngasih denda ke Persib Bandung, ngasih hukuman ke Persib Bandung, sementara ke tim lain enggak. Kita harus akui dulu dengan sangat lapang dada bahwa apa yang dilakukan oknum supporter ini salah. Kita harus akui itu dulu. Jangan ngebanding-bandingin. Kalau seandainya kita ngebandingin sama tim lain atau sama supporter lain, kita seolah-olah membela diri bahwa apa yang kita lakukan ini hal yang wajar gitu. Padahal kita harus akui dulu bahwa ini hal yang buruk. Terlepas Komdis apakah ngasih hukuman ke supporter lain atau ngasih hukumannya ringan gitu kan, dendanya kecil, itu urusan mereka dengan Komdis. Yang penting di rumah kita sendiri sebagai supporter Persib Bandung, kita harus akui kalau apa yang dilakukan oleh oknum supporter yang masuk ke lapangan ini itu adalah hal yang salah, dan itu masuk memang ke dalam salah satu sanksi yang bisa diberikan oleh Komdis ke Persib Bandung. Ini bukan hanya masalah nominal uangnya, bukan masalah nominal itu saja, tapi ada hal lain yang memang secara etika sangat tidak layak dipandang lah. Seolah-olah bahwa supporter kita itu supporter yang nggak punya akal, supporter yang kampungan gitu kan, supporter yang tidak memiliki rasa yang benar-benar memiliki terhadap timnya, terhadap Persib Bandung itu sendiri. Apalagi kalau kita pada akhirnya hitung-hitungan masalah denda juga, itu kan ngerugiin Persib Bandung juga gitu kan, 50 juta, 50 juta, 50 juta kalau dikumpulin jadi berapa, dan itu akan berpengaruh tentunya kepada manajemen, kepada keuangan kalau seandainya terlalu sering. Dulu saya sempat baca di kolom komentar, mungkin salah satu support yang mengakunya mungkin supporter Persib Bandung, ketika dimana waktu itu tiket begitu sulit kan,
tiket sulit karena ada masa transisi, padahal diakui oleh PSSI bahwa sistem pembelian tiket yang dilakukan oleh Persib Bandung itu bagus sekali dan harus dicontoh oleh para tim-tim lain, karena saya yakin juga manajemen selalu berusaha memberikan yang terbaik. Bukan berarti saya membela manajemen ya, tapi kita harus fair juga. Mana yang baik dari manajemen, mana yang buruk dari manajemen, mana yang baik sebagai supporter, mana yang buruk juga yang sebenarnya kita lakukan sama supporter. Nah, ketika dulu tiket begitu sulit oleh manajemen Persib, ada salah satu mungkin supporter, saya baca, saya lupa lagi postingan apa karena udah lama banget. Dia bilang gini, nggak apa-apa supporter Persib bobotoh katanya, bikin onar aja lah, dalam tanda petik ya, bikin onar aja terus katanya di pinggir lapangan, biar Persib Bandung, biar manajemen mikir, biar kena denda terus karena tiket dihesekeun, katanya seperti itu. Nah, itu bagi saya hal yang kurang baik juga gitu kan, hal yang kurang bagus diaplikasikan oleh kita sebagai supporter, entah itu hanya ucapan saja atau memang asli perilakunya, semua kedua-duanya juga kurang baik kalau menurut saya. Kita akui mungkin transisi manajemen soal pembelian tiket waktu itu memang kurang siap mungkin dari sisi supporternya, walaupun kalau dari sisi saya fair-fair aja, biasa-biasa aja gitu kan. Memang ada kesulitan dikit-dikit ada, tapi bukan kesulitan yang seperti kita harus mangku bulan men, hese pisan, mustahil, enggak gitu kan. Kalau ada kesalahan sistem, ulangilah, carilah, gimana lah. Mungkin karena kita terbiasa mudah ngambil tiket, dititip apa dan segala macamnya dahulu, jadi sepertinya kita ngerasa kalau dengan sistem yang lebih modern ini malah nyusahin kita. Padahal banyak juga kok supporter yang bisa nonton dengan tiket seperti itu. Itu sebagai salah satu analogi aja ya teman-teman. Nah, kembali ke masalah denda Persib Bandung ini. Nah, pada akhirnya Persib Bandung mau tidak mau harus memberikan denda 50 juta ya kalau saya nggak salah. Untung saja mungkin nggak ada hukuman-hukuman lain. Padahal Persib Bandung sekarang sedang ada pada permainan yang bagus dan ingat kita sedang mau main di partai final. Jangan sampai di partai final ini justru malah merugikan Persib Bandung yang pada akhirnya bisa berdampak kepada gagalnya juara Persib Bandung. Karena tidak fokus lah, karena ada masalah dan segala macamnya. Nah, saya mengajak kepada bobotoh, termasuk saya sendiri, ingatkan saya juga kalau seandainya ada perkataan saya yang justru malah memprovokasi. Ada perkataan saya yang justru mengajak kepada hal-hal yang kurang baik, ingatkan saya juga. Kita saling mengingatkan bahwa untuk membuat klub Persib Bandung yang kita cintai ini benar-benar hebat, berprestasi, memiliki kualitas, harus diiringi juga oleh kita sebagai supporter yang memiliki pemikiran yang lebih modern, yang lebih cerdas, yang lebih sehat juga. Janganlah hal-hal seperti ini dilakukan lagi, karena itu justru malah berdampak buruk kepada Persib Bandung, kepada kita juga selaku supporter. Dan untuk apakah layak orang yang melakukan kesalahan seperti itu di-banned seumur hidup untuk tidak menonton lagi Persib Bandung? Bagi saya layak. Tapi apakah efektif? Belum tentu juga, selama masih banyak hal-hal yang seperti calo terpaksa memasukkan orang-orang yang di-banned seperti itu. Assalamualaikum.